Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Alis Elena sedikit berkerut, dan Nei benar-benar membencinya. Ketika memikirkan kekuatan di belakang Nei, Elena sakit kepala. Segera Elena menoleh melihat Morphy. Dalam harapannya, ekspresi Morphy seharusnya tidak nyaman saat ini. Bagaimanapun, dia menyinggung Nei, seorang anak kaya yang tidak dikenal. Tapi kinerja Morphy melebihi dugaannya. Dia tidak melihatnya dan berjalan ke villa. Elena terdiam, tetapi masih terus berpura-pura. Tidakkah dia berencana meminta bantuan? Morphy tidak tahu pikiran Elena saat ini. Jika dia mengetahuinya, dia hanya bilang lucu. Nei mana mungkin berani membalasnya, hanya bisa menerimanya. Morphy benar-benar tidak takut pada siapapun. Meskipun dia dijatuhkan oleh Elena, yang membuat Morphy sedikit tidak nyaman. Dia bukan orang yang kecil hati. Lagi pula dia dan Lani sekarang tinggal di rumah Elena. Kali ini dia membantu Elena berurusan dengan Nei, sebagai balasan saja. Morphy dan Lani tinggal di rumah Elena selama 2 hari. Elisa menelepon Lani berkali-kali dan meminta Lani pulang. Jika tidak dia dan Lani memutuskan hubungan ibu dan anak. Tetapi kali ini, Lani memutuskan untuk berdiri di samping Morphy. Elisa tidak meminta maaf kepada Morphy. Dia tidak akan pernah pulang. Elisa emosi hingga merusakkan beberapa ponselnya. Elisa, kapan Lani akan kembali? Di ruang tamu, Giselle bertanya dengan nada buruk. Setelah Morphy dan Lani pergi, Giselle mengambil aula Alex dan menyita kamar Morphy dan Lani. Dia tinggal selama 2 hari. Faktanya, Elisa tahu bahwa Giselle mengawasinya. Takut dia akan melarikan diri secara tiba-tiba. Kakak ipar, Lani dia, pulang dalam beberapa hari. Jawab Elisa. Elisa, apakah kamu pikir aku tuli? Giselle tersenyum dan berkata, jangan pikir bahwa saya tidak mendengar apa yang dikatakan pelacur kecil itu di telepon. Kakak ipar, wajah Elisa berubah. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus membiarkan pelacur kecil itu pulang dalam waktu 3 hari. Jika setelah 3 hari aku tidak dapat melihat siapapun, aku tidak bisa mendapatkan 1 miliar. Hal buruk yang kamu dan Kevin lakukan aku akan mempostingnya di internet. Giselle mengancamnya. Wajah Elisa langsung pucat. Jika hal-hal yang dia dan Kevin lakukan benar-benar diposting online, hanya ada satu yang menunggunya. Statusnya berakhir dan habis. Elisa, dulu, putrimu itu selalu mendengarkan kata-katamu. Tapi sekarang, dia bahkan tidak mau ibunya lagi. Itu adalah suatu kegagalan. Giselle berkata, Lani selalu nurut dengan Elisa. Pada saat itu dia masih iri. Elisa melahirkan seorang putri yang baik. Tetapi dalam sekejap mata, Lani melarikan diri, bahkan tidak kembali ke rumah. Kakak ipar, katamu benar, aku gagal sekali. Elisa menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Dia membenci Morphy lebih dan menyalahkan Morphy. Jika bukan karena bujukan Morphy di samping, karakter gadis baik Lani tidak akan tidak nurut dengannya. Ya, saudara ipar aku akan memberi kamu trik untuk menyelesaikannya. Kamu tidak hanya dapat membiarkan putri kamu pulang, tetapi kamu juga dapat membiarkan Morphy keluar dari keluarga Kusuma. Giselle minum teh dan berkata perlahan. Apa trik? Elisa bertanya dengan ragu-ragu. Ini sangat sederhana. Kamu akan mengumumkan kepada Morphy bahwa dia bukan lagi menantu keluarga Kusuma. Putri Mulani telah menjadi lajang. Kemudian kamu akan mencari menantu lain untuk putrimu. Giselle berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Elisa menyala tiba-tiba. Bagaimana dia bisa melupakan ini?
Putrinya yang sekarang adalah kepala proyek Gunung Parayaman dan wanita yang diminati di kota. Jika dia ingin mencari menantu lagi, pembatas keluarga mereka akan rusak oleh generasi kedua yang kaya itu. Elisa sangat jelas bahwa generasi kedua yang kaya itu tidak keberatan Lani sudah menikah karena identitas pemimpin proyek Gunung Parayaman Lani. Saat ini, siapapun yang menikahi Lani akan memiliki kesempatan mendapat uang dan terlibat di Gunung Parayaman. Kedua orang yang menikah dengan Lani adalah Morphy, seorang yang terkenal setelah 3 tahun menikah. Lani masih murni, jadi menikahi Lani tidak berbeda dengan menikahi seorang gadis biasa. Napas Elisa mulai terasa berat. Jika kali ini, Lani benar-benar dapat mencari menantunya, orang yang mendapatnya, aset keluarga setidaknya ratusan juta. Jelas lebih baik daripada Morphy 100 kali. Namun, saudara ipar, Lani, dia sekarang telah diculik oleh Morphy. Apa yang harus aku lakukan jika dia tidak pulang? Keduanya belum bercerai. Kegembiraan Elisa tidak bertahan lama. Mengingat situasi saat ini, Lani tidak pulang. Semuanya adalah pembicaraan kosong. Jika kamu ingin anakmu pulang, itu tergantung apakah kamu berani bertaruh, kata Giselle. Taruhan. Taruhan apa? Elisa bertanya-tanya. Bertaruh pada posisi putrimu lebih penting daripada limbah Morphy. Giselle mencibir. Apa bagaimana bertaruh? Ini sangat sederhana. Setelah kamu mengumumkan Morphy bukan menantu kamu, mengadakan lelang Iyagi. Lelang? Lelang apa? Elisa bingung. Lelang, putrimu, kau tahu. Giselle tersenyum dalam. Elisa terpana bagaimana mungkin Giselle datang dengan ide yang buruk. Akankah seseorang membelinya? Meskipun Lani memang sangat cantik dan statusnya saat ini tidak sama dengan sebelumnya, Elisa masih berpikir bahwa seseorang akan membelinya. Tampaknya tahu apa yang dipikirkan Elisa. Giselle tersenyum dan bertanya, apakah kamu khawatir tidak ada yang terkait? Bahkan jika seseorang terkait, Lani pasti tidak akan pulang pada waktu itu. Elisa menegaskan bahwa dia sangat menyadari karakter putrinya dan lebih menghargai kepolosan daripada apapun. Jika kamu rela mengorbankan dirimu, Lani pasti akan datang, lanjut Giselle. Aku mengorbankan diriku sendiri. Ya. Selama pelelangan, kamu harus menandatangani kontrak yang efektif secara hukum dengan juru lelang. Begitu juru lelang membayar, putrimu harus muncul dan memberikan malam pertamanya kepada juru lelang. Jika putrimu tidak berani datang, bahkan jika melanggar kontrak kamu, konsekuensi dari pelanggaran kontrak adalah kamu menghabiskan sisa hidup kamu di penjara. Giselle menyipitkan matanya. Ini tidak bisa. Elisa menolak tanpa berpikir. Seandainya Lani tidak datang, apakah dia benar-benar ingin masuk penjara setengah hidupnya? Elisa, aku tidak berbicara denganmu. Nada bicara Giselle mereda dan ancamannya sudah jelas. Kau tidak punya jalan lagi sekarang, ini satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu bisa berhasil melelang malam pertama putrimu. Ketika tiba saatnya untuk memasak nasi mentah menjadi nasi, tanpa tanganmu, Morphy akan menceraikan putrimu dan kemudian keluar dari keluarga Kusuma. Pada saat yang sama, kamu juga akan membantu putrimu mencari suami yang baik. Percayalah, seorang lelaki yang memiliki kekuatan untuk melelang malam pertama putri kamu pasti tidak akan jelek, setidaknya 100 kali lebih baik daripada Morphy. Giselle menyipitkan matanya dan berkata, tetapi bagaimana jika Lani tidak datang saat itu? Aku harus mengatakan bahwa pernyataan Giselle memang masuk akal. Malam pertama pelelangan. Lani dapat dikatakan sebagai hal bagus, tetapi masalah terbesar adalah Lani tidak pulang. Ini adalah kekhawatiran terbesar Elisa. Jadi aku bilang, kamu harus bertaruh, posisimu dalam putrimu lebih penting daripada Morphy. Jika dia tidak datang, dia hanya bisa melihat kamu menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Kamu pikir, apakah putrimu akan tidak berbakti? Di satu sisi adalah ibu kandungmu sendiri. Di sisi lain adalah suami yang miskin, Elisa. Kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri. Giselle tertawa dan bertanya. Elisa mengertakkan gigi. Kilatan ketegasan melintas di matanya. Oke, aku bertaruh. Dia tidak percaya. Dia membesarkan putrinya selama lebih dari 20 tahun. Apakah demi
Orang yang dikenali tidak lebih 3 tahun melepaskannya. Giselle tersenyum. Ada kepuasan di matanya. Morphy, menyinggungku. Aku tidak menyangka akan melelang malam pertama istrimu. Kamu segera mengumumkan kepada dunia luar bahwa Morphy diusir dari keluarga Kusuma. Sekarang dia bukan menantu Kusuma lagi. Kalau begitu aku akan meminta Alex menemukan pembeli yang memiliki kekuatan untuk melelang malam pertama Lani. Masalah ini harus disembunyikan. Jangan biarkan Lani dan Morphy mengetahuinya. Aku takut sesuatu akan terjadi. Setelah selesai lelang, kamu bisa mengirim kontrak ke Lani. Dia tidak bisa menolak saat itu. Giselle mengatur semuanya. Setelah lelang Elisa berhasil dan pembeli membayar, semua orang tidak akan memiliki kesempatan untuk berubah. Ketika saatnya tiba, Lani akan menyerahkan malam pertamanya kepada pembeli atau hanya melihat Elisa dikirim ke penjara kemudian menanggung hidupnya dengan nama tidak berbakti. Menurut Giselle, Lani memiliki peluang bagus untuk memilih yang pertama. Lagi pula, menyerahkan malam pertama bukan hanya menyelamatkan ibunya, tetapi juga memungkinkannya menikah dengan pria kaya. Giselle telah merencanakan semuanya sehingga pembeli yang dicari Alex harus menikah dengan Lani setelah malam pertama Lani di bawah pelelangan. Dan begitu Lanci menikah dengan pria kaya, Elisa akan menjadi pohon penghasil duit Giselle, tidak habis-habisnya. Tindakan Elisa berlangsung cepat. Pada sore hari yang sama, berita bahwa Morphy dikeluarkan dari keluarga Kusuma tersebar di sebagian besar kota. Untuk sementara waktu, jalan-jalan dan gang-gang menjadi ramai dan luar biasa. Seharian membuat topik khusus untuk masalah ini. Topik itu dinamai Tur Menantu Miskin di Keluarga Kaya. Ini merinci latar belakang keluarga Kusuma dan status Lani saat ini. Ada juga beberapa foto Lani. Morphy menempati tata letak yang besar, tetapi bagi Morphy, seharian kota merendahkannya. Sebagian besar foto-foto Morphy diambil ketika dia menjadi tukang antar makanan, berpakaian loyo. Dilihat dari foto-fotonya, Morphy bahkan tidak bisa dibandingkan dengan petani. Foto-foto Lani, bagaimanapun menunjukkan kecantikan Lani sepenuhnya. Bahkan dibandingkan dengan beberapa bintang wanita populer, masih tidak kalah. Satunya adalah bocah malang yang mengantar makanan dan yang satunya cantik yang luar biasa. Bisa dibayangkan bahwa kombinasi keduanya akan meledakkan mata banyak orang. Harian kota memperkenalkan perjalanan Morphy ke dalam rinciannya. Pada awalnya, Morphy dipandang rendah oleh semua orang Kusuma. Dia diperlakukan seperti anjing. Selama 3 tahun, orang-orang dari keluarga Kusuma benar-benar berharap bahwa Morphy dapat melakukan perubahan. Tapi Morphy tidak melakukannya. Bahkan setelah Lani menjadi penanggung jawab proyek Gunung Parayaman, dia masih seperti dulu, bahkan menipu uang Lani membeli mobil untuk dirinya sendiri. Akhirnya keluarga Kusuma tidak tahan lagi dan tidak ingin kehidupan Lani menjadi sia-sia. Mereka memutuskan untuk mengusir Morphy dari keluarga. Perjalanan menantu yang malang berakhir di sini. Ini adalah topik yang secara khusus dicari oleh Elisa dari teman-teman harian kota. Jadi di koran, gambar keluarga Kusuma sangat tinggi. Morphy ditulis seperti sampah, berpikir agresif dan juga rakus. Ide Elisa sangat sederhana. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya menyingkirkan Morphy. Di satu sisi, itu untuk membalas Morphy. Di sisi lain, itu juga dimaksudkan untuk menggunakan opini publik untuk membiarkan Lani mati rasa. Aku harus mengatakan bahwa rencana Elisa sangat sukses saat ini. Semua majalah di kota Daily terjual habis hari itu. Kali ini, hampir semua orang di kota tahu nama Morphy. Menantu yang paling terkenal dari kota. Orang semacam ini harus keluar dan biarkan mobil menabrak sampai mati. Wajah pria hilang karena dia. Setelah 3 tahun menikah, istrinya masih perawan. Orang ini tidak lagi berguna. Aku ingin mengatakan bahwa orang ini jelas ada masalah dalam hal itu. Sayang sekali istrinya. Lebih cantik dari bintang-bintang wanita di TV, tetapi dia bahkan belum merasakan selera seorang pria. Sayang apanya, setelah beberapa hari, keluarga Kusuma pasti akan menemukan pria lain untuk Lani itu. Kali ini, pastilah anak emas,
aset keluarga lebih dari 500 juta atau 600 juta. Dengan cara ini, Morphy sangat menyedihkan, setara dengan menjaga istrinya orang lain. Dia akan menyesalinya saat itu, terutama ketika dia berpikir bahwa istrinya tidur oleh orang lain. Hahaha. Mampus. Dia tidak menyedihkan. Jika aku jadi dia, tidak memiliki kemampuan, aku akan meninggalkan rumah Kusuma sejak lama. Berjalan di jalan, orang-orang yang berbicara tentang Morphy dan Lani dapat dilihat hampir di mana-mana. Tentu saja, pria atau wanita memarahi Morphy, terutama pria. Mereka bahkan ingin merobek Morphy. Banyak orang juga bersimpati dengan Morphy dan merasa bahwa keluarga Kusuma jelek. Lani hanya sedikit terkenal, keluarga Kusuma mengusirnya. Namun lebih banyak orang merasa bahwa keluarga Kusuma benar. Mereka bahkan bertepuk tangan dan berkata dengan gembira. Orang berjalan tinggi ke atas dan air mengalir turun ke bawah. Orang seperti Morphy tidak layak untuk Lani. Apa yang bisa dia berikan untuk kebahagiaan Lani? Apakah sepedanya yang untuk mengantar makanan itu? Pada saat yang sama, Morphy juga menerima telepon dari Jafar. Tuan, apakah kamu tahu tentang harian kota? Jafar dengan ragu bertanya di telepon. Harian kota. Morphy mengerutkan kening. Dia telah tinggal di rumah Elena selama 2 hari dan tidak pernah keluar. Melihat bahwa Morphy tampaknya tidak tahu, Jafar mengatakan kepadanya mengenai hal di luar. Setelah mendengarkannya, Morphy menyipitkan matanya. Elisa membuat keributan di kota untuk mengusir dirinya dari keluarga Kusuma. Tuan, aku memiliki tanggung jawab besar untuk hal ini. Gagal mencegah harian kota menulis tanpa pandang bulu, yang berdampak besar pada reputasi Tuan Muda. Saya meminta Tuan Muda untuk menghukum, Jafar berkata dengan tulus. Meskipun di luar kebanyakan orang tidak tahu identitas Morphy, tetapi Morphy adalah pewaris dari keluarga Wijaya, orang kaya pertama di negara. Saat ini, media lokal kecil sebenarnya merendahkan Morphy tanpa alasan. Ini seperti memukul wajah Wijaya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Ibu mertua aku adalah iblis di sana. Morphy tidak menyalahkan Jafar. Dia tidak menghargai reputasi ini. Dia telah berada di keluarga Kusuma selama 3 tahun dan reputasinya telah lama berbau busuk. Hanya sedikit lebih harum sekarang. Tuan, aku telah menemukan seseorang untuk membeli harian kota. Selain itu, editor yang menulis Tuan Muda, aku juga menemukannya. Apakah Tuan Muda ingin? Mata Jafar melintas niat membunuh. Dia tidak berani menghadapi Elisa. Tetapi harian kota dapat sesuka hati diperas selama dia menginginkannya. Terutama pemimpin redaksi yang menulis Morphy. Jafar benar-benar dapat membuatnya menghilang tanpa bersuara. Tidak perlu. Morphy mengerutkan kening. Kamu tidak perlu campur tangan di harian kota. Lepaskan mereka. Mata Morphy tidak cukup kecil untuk membunuh orang tanpa sepatah kata pun. Jika dia benar-benar ingin membeli harian kota, khawatir identitasnya akan terekspos. Ya, Tuan Muda. Bagaimana resort sekarang dibangun? Morphy bertanya, yang merupakan prioritas utama. Tuan Muda, ada beberapa kesulitan teknis yang dihadapi dalam pembangunan resort. Kami perlu mengundang beberapa pakar ilmiah internasional untuk menyelesaikannya. Hudi telah membawa orang ke Eropa dan diperkirakan akan ada hasil dalam beberapa hari, kata Jafar dengan hormat. Oke. Kedepannya laporkan kepada aku sebelum kamu membuat keputusan. Morphy berkata dengan suara yang dalam. Jafar adalah orang ayahnya, jadi tidak mungkin untuk berdiri di sisinya. Morphy tetap berhati-hati. Ya, Tuan Muda. Pada saat yang sama, usaha Win, kantor mewah di lantai atas gedung. Mei duduk di sofa dan menikmatinya sendiri. Di depannya, ada seorang wanita seksi berlutut. Wanita itu adalah sekretarisnya yang baru direkrut, bernama Quen. Dia adalah seorang siswa sekolah seni. Dia tampak agak mirip dengan Elena. Quen didorong ke lantai olehnya. Tuan Muda, orang belum cukup bermain. Mata Quen kabur. Dia tahu Hu Binei dan suka memperlakukannya sebagai seorang wanita bernama Elena. Jadi setiap kali dia berlutut di depan Nei, dia akan berusaha menjadikan dirinya Elena.
Dia berharap suatu hari dia bisa ganti Elena dan masuk dalam keluarga Wilson. Keluar. Nei menatap Quen dengan pandangan jijik, pemikiran Quen. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Sebuah mainan yang bisa membuka kakinya dengan uang, berani membandingkan dirinya dengan Elena. Saat memikirkan Elena, wajah Nei menjadi jelek lagi. Wanita yang diimpikannya bersama dengan bajingan terkenal dan mengkhianatinya. Nei ingin membunuh mereka berdua. Tuan Nei, seseorang mengirimi kamu undangan di lantai bawah. Pada saat ini, sekretaris lain yang mengenakan rok pendek mengetuk pintu. Bawa ke sini, kata Nei dingin. Setelah menerima undangan, Nei melirik. Acara lelang keluarga Kusuma. Barang lelang, malam pertama Lani. Wajah Nei menjadi sangat aneh. Lani ini, apakah dia masih perawan? Nei terdiam beberapa saat, kemudian gembira. Sebelumnya desas-desus bahwa Lani telah menikah atau perawan selama 3 tahun di harian kota, dia tertawa. Dia merasa bahwa itu murni rumor yang dibuat keluarga Kusuma untuk Morphy yang menjijikkan. Bagaimana mungkin seseorang menikah selama 3 tahun masih perawan? Tapi sekarang, undangan ini membuat Nei mengerti bahwa Lani mungkin perawan. Jika tidak, keluarga Kusuma tidak akan bergerak seperti itu. Pada saat yang sama, Nei juga. Ibi ingin tahu, hal indah apa yang Ibu Lani lakukan. Bahkan ide buruk seperti itu dapat dipecahkan, malam pertama untuk melelang putrinya. Hal semacam ini menyebar, takutnya wajah keluarga Kusuma akan hilang. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Keluarga Kusuma malu atau tidak, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah Morphy malu. Hahaha, Morphy, kamu pasti tidak tahu. Malam pertama istrimu akan dilelang oleh ibu mertuamu. Nei tertawa. Quen, ambil 100 juta untuk aku. Nei memerintahkannya. Ya, tuan muda. Quen tidak berani bertanya lagi. Dia tidak tahu persis apa undangannya yang membuat Nei begitu bersemangat. Morphy, aku menantikannya. Ekspresi apa yang akan kulihat ketika aku mendapatkan malam pertama istrimu? Nei senyum. Elisa memesan tempat lelang di Giora Hotel. Belum jam 7 malam, puluhan mobil mewah, Lamborghini, Bentley, BMW, bahkan beberapa Rolls-Royce muncul di pintu Giora Hotel. Pemilik mobil ini adalah orang kaya. Sebelum Morphy diusir dari rumah Elisa, beberapa orang diam-diam menyatakan kepada Elisa bahwa ingin dekat dengan Lani. Kali ini Morphy dikeluarkan dari keluarga Kusuma, orang ini tidak akan melewatkan kesempatan ini. Beberapa orang seperti Nei dan yang lainnya tidak bermaksud menikahi Lani sebelumnya. Tetapi karena mereka sekarang sudah cukup umur untuk menikah, mereka memiliki keluarga yang kaya. Mereka adalah para pemuda terkenal di kota, jadi Alex mencoba. Undangan lelang juga dikirimkan kepada orang-orang ini. Bagaimanapun, bahkan jika itu untuk mengecualikan status pemimpin proyek Gunung Parayaman, Lani sendiri juga termasuk wanita cantik nomor 1 di kota. Dengan nama ini saja sudah cukup untuk menyentuh hati para pria.